Selamat pagi Taruna, bertemu kembali dengan saya dalam materi hari ini, yaitu materi komunikasi isyarat ya. Pada beberapa waktu yang lalu adalah kita sudah menyampaikan isyarat suara, kalau nggak salah ya. Kita coba buka lagi kembali ke atas. Isyarat cahaya ya, pada beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian di sini kita akan membuka materi tentang isyarat bunyi ya. Isyarat bunyi pada hari ini ya. Hubungan sifat daripada peralatan yang digunakan seperti suling sirine, trompet, kabut ataupun suling kabut dan sebagainya. Isyarat bunyi ini perlu dilakukan dengan perlahan. Tetapi kesalahan perisyaratan dengan bunyi adalah suatu hal yang menimbulkan kebingungan yang serius di laut. Ini jangan main ini ya. Oleh karena itu, isyarat bunyi dalam kabut harus dikurangi seminim mungkin. Jadi isyarat kecuali isyarat huruf tunggal harus digunakan hanya dalam keadaan sangat mendesak dan tidak boleh sekali-sekali dalam alur pelayaran ramai. Jadi yang di alur pelayaran ramai itu kan bolak-balik bunyikan suling tatu seperti kendaraan di darat, ya kan. Nah, isyarat bunyi ini haruslah dibuat secara pelan dan jelas. Isyarat tersebut boleh diulang jika perlu, tapi pada selang waktu yang cukup panjang untuk meyakinkan bahwa tidak ada keraguan yang dapat timbul dan tidak terjadi kesalahan isyarat huruf tunggal terhadap kelompok isyarat atau dua huruf. Para nahoda diperingatkan bahwa isyarat huruf tunggal dari kode yang diberi tanda bila dibuat dengan isyarat bunyi hanya boleh dibuat sesuai dengan permintaan peraturan internasional tentang pencegahan tubrukan di laut. Nah, atau ini juga dibuat untuk isyarat huruf tunggal yang semata-mata dilengkapi dengan untuk menggunakan antara kapal pemecah es dengan kapal yang ditolong. Nah, kemudian radio telegrafi dan radio teleponi dan radio telegrafi. Komunikasi dengan menggunakan sarana radio telegrafi maupun teleponi haruslah mengikuti aturan dan daripada radio regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union ataupun ITU yang telah disahkan pemberlakuannya oleh IMO. Kamu tahu IMO apa? International Maritime Organization atau organisasi pelayaran internasional. Pada radio telegrafi, komunikasi dilakukan menggunakan kode Morse melalui sarana radio. Kode Morse tersebut berupa angka dan huruf yang harus dieja sesuai dengan daftar ejaan yang telah ada. Ya, nanti saya akan sampaikan pada pertemuan tatap muka ya. Pada radio telegrafi sebaiknya menggunakan bahasa yang lazim dalam hal ini. Bahasa internasional ataupun bahasa Inggris tetap apabila timbul kesulitan di dalam bahasa, pergunakanlah kode isyarat internasional yang tentunya harus memperhatikan peraturan-peraturan radio dan peraturan radio dari ITU. Nah, jika penggunaan kode isyarat dilakukan, harus diperhatikan bahwa huruf dan angka dieja sesuai dengan daftar ejaan. Nah, ini dia. Prosedur pengisyaratan dengan menggunakan radio teleponi, apabila stasiun pantai dan stasiun kapal dipanggil, isyarat identitas ataupun call sign ataupun nama harus dipergunakan. Cara memanggil. Nah, ini cara memanggil. Panggilan terdiri dari call sign ataupun nama dari stasiun yang dipanggil, tidak lebih dari 3 kali pada setiap panggilan. Kemudian kelompok Delta Echo. Kemudian call sign ataupun nama dari stasiun yang memanggil tidak lebih daripada 3 kali dalam setiap panggilan. Contoh begini. Cara memanggil ya. Kilomike Kambuna. Kilomike Kambuna. Kilomike Kambuna. Delta Echo ataupun this is, ya kan. Papa Kilo Bravo ataupun ya ini Papa Kilo Bravo. Itu salah satu contoh ya. Cara memanggil saya ulang lagi. Kilomike Kambuna, Kilomike Kambuna, Kilomike Kambuna. Delta Echo. Papa Kilo Bravo. Papa Kilo Bravo. Nah, itu cara memanggil. Kemudian nama yang sulit dari stasiun-stasiun haruslah dieja sesuai dengan daftar ejaan jika komunikasi telah berlangsung. Untuk menyebut call sign ataupun nama tidak perlu dikirim lebih dari 1 kali. Tadi saya sudah mengirim lebih dari 1 kali ya, 3 kali ya.
Itu kalau memang kita mengalami suatu kesulitan atau mengalami suatu gangguan dalam komunikasi, bisa lebih daripada 1 kali. Tapi kalau sudah lancar, cukup 1 kali saja, ya. Jawaban dari panggilan yang diterima, call sign ataupun nama dari stasiun yang memanggil tidak lebih dari 3 kali, kemudian kelompok Delta Echo, kemudian kalau call sign ataupun nama dari stasiun yang dipanggil tidak lebih dari 3 kali. Contoh, Papa Kilo Bravo, Papa Kilo Bravo, Papa Kilo Bravo, Delta Echo, Kilo Mike Kambuna, Kilo Mike Kambuna, Kilo Mike Kambuna. Itu kebalikannya ya. Jadi yang tadi pertama adalah memanggil, kemudian ini adalah jawaban daripada yang dipanggil. Nah, kemudian di sini ada istilah panggilan kepada stasiun keliling. Ya. Kelompok Charlie Quebec akan digunakan tetapi tidak boleh lebih daripada 3 kali pada setiap panggilan. Nah, contoh ya panggilan kepada semua stasiun ya. Charlie Quebec, Charlie Quebec, Charlie Quebec. This is Belawan VTS, Belawan VTS, Belawan VTS. Over. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan untuk kali ini metode memanggil tadi ya dalam radio teleponi ataupun telegrafi sudah saya sampaikan. Kemudian nanti akan saya bahas lagi di beberapa pertemuan yang akan datang. Jadi tugas kamu kali ini adalah meringkas apa yang sudah saya sampaikan tadi secara singkat. Kemudian tuliskan dalam suatu buku penjelasan saya tadi tersebut. Kemudian kamu fotokan, kirim ke Google Classroom seperti biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini dengan materi isyarat bunyi dan isyarat suara ya. Isyarat bunyi, kemudian isyarat dengan cara isyarat bunyi, kemudian radiotelegrafi dan radioteleponi, dan serta prosedur dengan perisyaratan dengan menggunakan radiotelepon. Seperti tadi cara memanggilnya bagaimana, kemudian menjawabnya bagaimana ya. Kamu buat suatu ringkasan daripada pembelajaran kali ini. Demikian, selamat mengerjakan tugas. Ketemu pada periode yang akan datang. Terima kasih dan sehat selalu semuanya.